Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dari kelas Biologi 3 dengan NIM T 2018-80886. Saya di sini mewakili teman-teman kelompok ingin menjelaskan tentang makalah yang berjudul Korupsi dan Pelayanan Publik. Di dalam makalah kami terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian pelayanan publik, dan yang ketiga korupsi dalam pelayanan publik. Tujuan dari makalah kami yang pertama yaitu adalah menjelaskan kepada teman-teman pengertian dari korupsi itu sendiri, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang pengertian dari pelayanan publik, dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang bagaimana korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik yang saat ini sedang marak terjadi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pengertian korupsi. Tentu teman-teman mungkin tidak asing dengan kata korupsi karena akhir-akhir ini atau tahun-tahun sebelumnya mungkin di Indonesia sudah marak sekali praktik korupsi dari pejabat-pejabat pemerintahan. Kita bahas pengertian korupsi dari segi kata terlebih dahulu. Korupsi itu sendiri berasal dari kata corruption yang berarti busuk, buruk, penyelewengan, atau penyalahgunaan. Sedangkan menurut istilah, korupsi dapat kita pahami sebagai sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau uang yang bukan milik sendiri, artinya milik negara atau milik masyarakat, dengan tujuan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Jadi korupsi itu adalah bisa kita artikan sebagai penyalahgunaan atau penggelapan uang, sehingga masyarakat atau negara akan merasa rugi dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ada beberapa unsur dalam tindakan korupsi yang harus kita pahami dengan baik. Unsur yang pertama adalah tindakan penyalahgunaan atau penggelapan uang. Sudah jelas ya tadi yang saya jelaskan mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Jadi unsur dalam tindakan korupsi yang pertama adalah tindakan penyelewengan uang tersebut, sehingga negara atau masyarakat yang uangnya diselewengkan atau diambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut akan merasa rugi. Unsur yang melekat pada tindakan korupsi yang kedua yaitu adalah bahwasannya korupsi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang sah dan berlaku di Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena tindakan korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak. Kita ambil contoh apabila seorang pemerintah melakukan korupsi yang berupa penyelewengan harta negara, harta milik negara. Tentunya salah satu atau pihak yang paling dirugikan adalah rakyat. Mengapa demikian? Karena harta atau uang yang biasanya dialokasikan oleh negara terhadap sesuatu yang penting untuk rakyat malah diselewengkan oleh pihak yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa dikatakan korupsi sesuatu yang sangat melanggar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau di Indonesia itu sendiri. Unsur yang melekat terhadap tindakan korupsi yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang tersebut. Mengapa demikian? Ketika seseorang melakukan korupsi, tentunya seseorang tersebut sudah menyalahgunakan kekuasaannya atau wewenangnya atau tanggung jawabnya, sehingga terjadilah perbuatan korupsi tersebut. Ketika perbuatan korupsi tersebut terjadi, tentunya seseorang tersebut sudah lalai dari tanggung jawabnya. Tujuannya sudah berbeda. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Unsur yang keempat adalah demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau instansi tertentu.
sudah jelas bahwasanya korupsi ini adalah suatu tindakan untuk kepentingan sendiri atau kelompok dari seseorang tersebut. Karena tidak mungkin suatu tindakan korupsi dilakukan demi kepentingan bersama atau kepentingan umum. Unsur yang kelima adalah merugikan pihak lain, baik itu negara ataupun masyarakat. Unsur kelima ini juga sudah jelas. Mengapa demikian? Karena tindakan korupsi sudah pasti merugikan pihak lain. Karena tidak mungkin sesuatu yang diselewengkan adalah miliknya sendiri, pasti milik orang lain. Sehingga orang lain atau pihak lain pasti merasa dirugikan ketika seseorang telah menyelewengkan wewenang atau harta milik orang lain tersebut, baik itu negara ataupun suatu perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian pelayanan publik. Oke, pertama kita bahas tentang pengertian pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan terhadap suatu kumpulan atau kesatuan yang di sana menawarkan suatu kepuasan, yang kepuasan itu sendiri tidak melulu terikat terhadap barang atau sesuatu yang bersifat fisik. Sehingga dengan kata lain, pelayanan di sini menyangkut tentang kepuasan batin yang menerima pelayanan tersebut. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara atau penduduk, baik itu berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif yang dibutuhkan oleh warga negara atau penduduk Indonesia yang diselenggarakan oleh pelayan publik itu sendiri. Selanjutnya adalah korupsi dalam pelayanan publik. Begini, korupsi dalam pelayanan publik adalah suatu tindakan penyelewengan terhadap tugas-tugas penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, yang seharusnya pelayanan publik dilakukan secara baik dan benar, itu menjadi diselewengkan oleh pelayan publik itu sendiri, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan atau menerima kepuasan secara maksimal merasa tidak puas atau merasa haknya tidak dipenuhi secara baik dan benar. Oke, kita ambil contoh sederhana dalam hal korupsi pelayanan publik ini. Mungkin teman-teman sudah tahu semua sama balai desa kan? Di sana biasanya terdapat perangkat-perangkat desa, baik itu sekretaris, TU, dan jajarannya yang lain, yang mereka memiliki tugas masing-masing. Biasanya jika seorang masyarakat membutuhkan suatu surat seperti surat domisili atau pembuatan KTP, itu biasanya masyarakat akan menghubungi pihak perangkat desa terlebih dahulu. Nah, ketika masyarakat tersebut kebutuhannya sudah terpenuhi, biasanya si perangkat desa atau pelayan desa atau pelayan publik itu meminta upah atau meminta bayaran lah kasarnya terhadap jasa yang telah diberikan terhadap masyarakat tersebut. Bagi orang awam yang tidak mengerti mekanisme pelayanan publik, mungkin hal itu sah-sah saja. Sebagai tanda terima kasih, masyarakat akan memberikan dengan sukarela, baik itu mungkin 20.000 atau bahkan 200.000. Tapi mereka itu tidak sadar sebenarnya hal tersebut adalah tindakan korupsi. Mengapa demikian? Karena dalam pelayanan publik, suatu perangkat desa tersebut sudah memiliki honor tersendiri dari pemerintah, sehingga pemberian upah dari masyarakat yang telah kebutuhannya telah dipenuhi biasanya itu tidak perlu, sehingga perbuatan tersebut
merupakan suatu tindakan yang menurut saya adalah tindakan korupsi dalam hal pelayanan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.